Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau. Hanya oleh karena anugerah daripada Engkau, Kau beri kami kesempatan untuk masuk di tahun 2024. Untuk hari ini kami tetap dapat berkumpul sebagai satu tubuh Kristus untuk menikmati Sabat. Biarlah Engkau yang pimpin setiap kami yang menghadap kepada Engkau, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Kau yang berikan kuasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kalau kita melihat dalam sejarah gereja, terutama gereja di Amerika, pada tahun 1700-an, itu ada seorang yang bernama Jonathan Edwards, seorang yang berhasil membangun kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Jonathan Edwards ini juga adalah seorang Puritan. Dia seorang yang menjaga kekudusan, seorang yang menjaga dirinya untuk semaksimal mungkin berguna untuk kemuliaan bagi Tuhan. Maka dia menjaga tindakannya, menjaga pikirannya, menjaga apapun yang menjadi tindakannya demi nama Tuhan dipermuliakan secara maksimal. Dan di usia sekitar 18 tahun, ketika dia menyadari panggilan Tuhan, Jonathan Edwards membuat 70 resolusi. Resolusi-resolusi yang, ya kalau nanti kita akan lihat beberapa, hampir dari separuh, harus saya pilah-pilah, karena dari 70 kalau kita lihat semua, itu akan terlalu lama waktunya. Kalau kita membayangkan kita sendiri misalnya, kita bikin resolusi, itu kira-kira apa sih? Ya mungkin paling gampang, ya kami hamba Tuhan itu habis tes MCU dan dari klinik Samaritan, dan ternyata hasilnya penyakit hamba Tuhan reform, banyak kolesterol, banyak gula dan segala macam. Jadi ya resolusi tahun 2024, ya udah jaga makan, diet. Tapi kalau kita lihat orang-orang seperti Jonathan Edwards, ketika saya melihat resolusi-resolusinya, itu luar biasa. Memang ada yang terkait dengan makanan dan minuman, tapi itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu, sebelum kita melanjutkan eksposisi Ibrani, kita lihat beberapa resolusi dari Jonathan Edwards. Saya bacakan dari kalimat pembukanya dulu, dari 70 resolusi Jonathan Edwards. Dengan kesadaran bahwa saya tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan Allah, saya dengan sungguh-sungguh merendahkan diri untuk memohon anugerah-Nya agar memampukan saya berpegang pada ketetapan hati saya ini, sejauh itu seturut dengan kehendak-Nya, demi Kristus. Ini kalimat pembuka dari resolusi Jonathan Edwards. Resolusi yang pertama, menetapkan hati untuk melakukan apa saja yang saya yakini dapat membawa kemuliaan bagi Allah. Menetapkan hati untuk melakukan apa saja yang saya yakini sebagai kewajiban saya dan yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi umat manusia secara umum. Menetapkan hati untuk melakukannya, betapapun banyaknya dan besarnya kesulitan yang mungkin menghadang. Resolusi nomor 4, menetapkan hati untuk tidak melakukan apapun yang terkait dengan tubuh maupun jiwa, tindakan apapun yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Allah, tidak mengizinkan tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Allah terjadi, sekiranya saya memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Resolusi nomor 5, menetapkan hati untuk tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun, melainkan menggunakannya dengan cara yang paling memberikan manfaat dengan sekuat kemampuan saya. Resolusi nomor 10, menetapkan hati untuk mengingat penderitaan para martir dan siksa neraka ketika saya sendiri sedang menderita. Resolusi nomor 13, menetapkan hati untuk terus berupaya menemukan orang yang memerlukan kasih dan pertolongan. Resolusi nomor 14, menetapkan hati untuk tidak pernah melakukan tindakan apapun atas dasar balas dendam. Resolusi nomor 15, menetapkan hati untuk tidak pernah terpancing untuk menjadi marah karena hal-hal yang tidak perlu. Resolusi nomor 16, menetapkan hati untuk tidak pernah membicarakan kejelekan orang yang mengarah kepada penghinaan terhadap dirinya dengan alasan apapun, kecuali demi kebaikan. Resolusi nomor 17, menetapkan hati untuk hidup sedemikian rupa, sehingga saya tidak akan menyesali hidup saya saat ajal menjelang. Resolusi nomor 20, menetapkan hati untuk mendisiplinkan diri dalam hal makan dan minum. Seperti yang tadi saya bilang, seorang revivalis itu juga menjaga makan dan minumnya demi kemuliaan Tuhan. Kalau dia menjadi sakit,
nama Tuhan tidak bisa dipermuliakan, dia tidak bisa berkhotbah dan segala macam. Maka Jonathan Edwards itu juga bikin resolusi yang sebenarnya nggak terlalu jauh beda dengan kita. Menjaga makan dan minum untuk kemuliaan Tuhan. Resolusi nomor 21, menetapkan hati untuk tidak pernah melakukan sesuatu yang apabila saya lihat dilakukan oleh orang lain, saya akan serta-merta menghinanya atau bahkan memikirkan sesuatu yang lebih buruk tentang dia. Resolusi nomor 23, menetapkan hati untuk sering melakukan hal-hal yang tampak paling mustahil untuk dilakukan demi kemuliaan Allah dan menyelaraskannya kembali dengan maksud, rencana, dan tujuan semula. Dan sekiranya saya mendapati tidak mempermuliakan Allah, saya akan melihatnya sebagai pelanggaran terhadap resolusi nomor 4. Kita berhenti sejenak. Kalau kita merenungkan resolusi nomor 23 ini, menetapkan hati untuk sering melakukan hal-hal yang tampak paling mustahil untuk dilakukan demi kemuliaan Allah. Kemudian kita bisa lihat contoh teladan yang hari ini cukup dekat dengan kita. Dalam gerakan ini, Tuhan masih beri kita kesempatan melihat sang pendiri gerakan. Seringkali kita merasa heran, kenapa sih harus kerja lagi, kenapa harus melakukan hal-hal yang mustahil? Kenapa kita harus bangun gereja yang terlalu banyak, terlalu besar? Ini mustahil. Tapi ternyata, ini termasuk ciri khas dari revivalis, orang-orang yang menjadi alat Tuhan untuk kebangunan. Mereka berani untuk melakukan hal-hal yang tampak mustahil demi kemuliaan Allah. Iya, kalau saya dengan usaha saya sendiri, dengan tujuan untuk kemuliaan saya sendiri, saya mau membangun gereja yang sedemikian besar, mau membangun tempat yang sedemikian besar, ya itu memang mustahil. Tapi ketika kita memikirkan kemuliaan Allah, ketika gerakan ini melakukan hal-hal yang tampak mustahil, tapi demi kemuliaan Allah, ketika saya pribadi, kita pribadi, dalam membuat resolusi kita, hal-hal yang tampaknya mustahil, tapi kita pikirkan itu demi kemuliaan Allah. Dan menyelaraskannya kembali dengan maksud, rencana, dan tujuan semula, tujuan untuk memuliakan Allah. Dan bila tidak mempermuliakan Allah, maka akan menjadi pelanggaran. Jadi ini maksudnya akan berjuang mati-matian meskipun tampak mustahil, tapi percaya. Bila memang memuliakan Allah, lakukan. Ini yang menjadi resolusi dari Jonathan Edwards. Selanjutnya, resolusi 24. Menetapkan hati, sekiranya saya jelas-jelas telah melakukan suatu kejahatan, saya akan melacaknya hingga pada penyebab pertamanya. Dan dengan penuh kewaspadaan, berupaya untuk tidak kembali melakukan hal serupa, dan berdoa serta berjuang dengan segenap kekuatan saya untuk melawan penyebab pertama itu. Resolusi nomor 25. Menetapkan hati untuk dengan penuh kewaspadaan dan terus-menerus mengevaluasi segala sesuatu hal dalam diri saya, sekecil apapun yang berpotensi menyebabkan saya meragukan kasih Allah. Dan kemudian mengerahkan segenap kekuatan saya untuk melawannya. Sekecil apapun yang melawan Allah, kita harus lidiki. Dan dengan sepenuh kekuatan untuk melawan keinginan kita yang melawan Allah tadi. Resolusi 28. Menetapkan hati untuk mempelajari Alkitab dengan tekun, teratur, dan terus-menerus. Sehingga saya boleh menemukan dan benar-benar meyakini bahwa saya bertumbuh dalam pengetahuan firman. Ya, ini mungkin resolusi yang cukup mudah untuk kita bisa tiru. Setidaknya kita sepanjang 2024 belajar firman lebih banyak, tahu firman Tuhan lebih banyak, sehingga kita bisa tahu sebenarnya saya pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan firman Tuhan sudah sejauh apa sih? Mungkin seumur hidup kita lupa atau kita tidak pernah menyelidiki diri. Sebenarnya sejauh apa saya tahu firman Tuhan? Resolusi 30, menetapkan hati untuk berjuang sekuat tenaga supaya menjadi semakin rohani dan semakin murah hati setiap minggu lebih daripada minggu sebelumnya. Setiap minggu lebih murah hati, setiap minggu lebih rohani. Sepanjang 2024, kita bisa belajar. Resolusi 32, menetapkan hati untuk benar-benar dan sungguh-sungguh setia pada iman saya, sehingga kebenaran dalam Amsal 20 ayat 6, orang yang setia, siapakah menemukannya? Dapat secara utuh tergenapi dalam diri saya. Berani nggak kita menerapkan resolusi ini? Amsal 20, orang yang setia, siapakah menemukannya?
orang lain bisa menemukan itu dalam diri saya. Maka saya menjaga diri saya sedemikian kuat, agar orang yang melihat saya itu bisa menemukan orang yang setia pada firman Tuhan. Resolusi 33, menetapkan hati untuk senantiasa melakukan apapun yang bisa saya lakukan dalam menciptakan, memelihara, dan melestarikan perdamaian. Sekiranya itu dapat saya lakukan tanpa perlu menyinggung perasaan orang lain. Resolusi 37, menetapkan hati untuk merenungkan setiap menjelang tidur malam, sekiranya saya telah berlaku ceroboh, sekiranya ada dosa yang telah saya lakukan, dan sekiranya saya telah menyangkal diri, juga merenungkannya setiap akhir minggu, bulan, dan tahun. Resolusi 46, menetapkan hati untuk tidak pernah membiarkan hal sekecil apapun menimbulkan perasaan khawatir dalam diri orang tua saya. Menetapkan hati untuk tidak memperlihatkannya, baik dalam perbuatan, dalam perubahan nada, ataupun pandangan mata, dan bersikap sangat hati-hati dalam hal tersebut, sekiranya itu terkait dengan keberadaan anggota keluarga kami. Kita bisa belajar ini untuk para mahasiswa, untuk kami yang masih punya orang tua, untuk tidak membiarkan hal sekecil apapun menimbulkan perasaan khawatir dalam diri orang tua. Kita yang mahasiswa, kita bisa belajar untuk tahun 2024, setidaknya jangan bikin orang tua kita khawatir lah. Setidaknya bikin mereka ya lebih bahagia melalui apa yang kita lakukan. Bukan kita 2024 menjadi semakin rusak, menjadi semakin bikin orang tua cemas, tapi kita berusaha untuk bikin orang tua semakin melihat Tuhan melalui kita. Resolusi 46, menetapkan hati untuk secara rutin dengan itikat baik dan ketekunan serta ketelitian memeriksa jiwa saya sehingga saya dapat mengetahui apakah saya benar-benar mengasihi Kristus atau tidak. Hingga saat menjelang ajal, kiranya saya tidak lalai untuk bertobat dari suatu kesalahan yang terkait dengan hal tersebut. Resolusi 52, saya sering mendengar orang-orang lanjut usia berkata, bagaimana mereka akan hidup sekiranya mereka memiliki kesempatan kedua. Menetapkan hati untuk hidup sedemikian rupa sehingga saya tidak akan pernah menyesalinya sekiranya saya dikaruniai umur panjang. 2024 kita masih hidup. Nanti kita melewati 2024, 2025, 2022 dan seterusnya. Kita lihat ke belakang. Apakah kita akan menyesali? Kok tahun 2024 aku tidak melakukan ini ya? Kok 2024 tidak saya lakukan tidak maksimal ya? Kemudian sudah tua baru merenungi harusnya kalau ada kesempatan kedua. Jadi menetapkan hati untuk hidup sedemikian rupa sehingga saya tidak akan pernah menyesalinya sekiranya saya dikaruniai umur panjang. Resolusi 56, menetapkan hati untuk tidak menyerah sesaat pun atau tidak sedikit pun mengendurkan perlawanan saya terhadap kecenderungan berdosa saya, sekalipun banyak kali saya tidak berhasil. Meskipun kita bergumul dalam dosa tahun 2024, mungkin jatuh lagi dalam dosa yang sama, tapi kita tidak menyerah, berjuang lagi, bertobat lagi, berjuang lagi, minta ampun sama Tuhan, berjuang lagi melawan dosa itu. Tidak mengendurkan sedikit pun usaha kita dalam melawan dosa. Resolusi 58, menetapkan hati untuk tidak sekedar menjauhi suasana kebencian, kecurigaan, dan kemarahan dalam suatu pembicaraan, melainkan menghadirkan suasana yang penuh kasih, keceriaan, dan kelembutan. Resolusi 68, menetapkan hati untuk dengan jujur mengakui segala kesalahan dan dosa yang saya dapati ada dalam diri saya. Dan jika itu berkaitan dengan iman kerohanian, saya pun akan mengakui segalanya di hadapan Allah dan memohon pertolongannya. Yang terakhir, resolusi 70, kiranya selalu ada kebaikan di dalam perkataan saya. Jadi dari kita lihat 70 resolusi, beberapa yang sudah kita sempat dengar, kita bisa belajar membuat resolusi itu baik. Kita bisa meladani Jonathan Edwards. Tapi resolusi yang tujuannya jelas, resolusi yang memang untuk memuliakan Allah, resolusi yang memang memaksimalkan diri untuk dipakai bagi Tuhan. Bukan sekedar resolusi yang ya saya pingin supaya bisa lebih sekedar cuman kayak diet tadi misalnya, supaya saya lebih sehat, tapi untuk diri saya sendiri. Tapi untuk semaksimal mungkin, saya bisa melayani Tuhan. Semaksimal mungkin saya bisa maksimal dalam apa yang Tuhan berikan kepada saya.
saya bisa kerjakan. Resolusi yang benar-benar mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi mari kita bisa sama-sama merenungkan lah, kira-kira 2024 apa yang mau saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan yang lebih maksimal daripada waktu-waktu lalu? Sebelum nanti tiba-tiba dengan cepat 2024 lewat dan kita merasa menyesal, kok saya tidak bisa maksimal ya kemarin. Mari sekali lagi kita berdoa, kita akan masuk dalam eksposisi Ibrani. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur melalui teladan hamba-Mu, Jonathan Edwards, seorang yang Kau bangunkan untuk menjadi seorang yang begitu penting dalam sejarah gereja, kebangunan rohani di Amerika. Kami boleh belajar bahwa seorang Jonathan Edwards melakukan itu dengan hati yang terarah kepada Engkau, dengan membuat resolusi-resolusi, janji kepada Engkau untuk hidupnya maksimal di hadapan-Mu. Maka biarlah kami dapat meladani itu, dan biarlah kami sepanjang 2024 menjalani hidup yang sungguh-sungguh maksimal bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Saat sebentar kami akan melanjutkan eksposisi dari Ibrani pasal 2, biar Engkau yang pimpin kami, untuk kami boleh mengerti, dan kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Ibrani pasal 2, kita baca ayat 5 sampai ayat 9. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9 kita baca secara bergantian. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak dan Ibu sekalian ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayat yang 9. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sudah cukup. Kalau kita lihat dari Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9, kemudian kita lihat ke belakangnya, Ibrani pasal 1, kita akan menemukan satu tema yang cukup mirip. Kalau Ibrani pasal 1 itu ditutup dengan satu tema, dengan satu pelajaran bahwa Yesus Kristus itu lebih tinggi daripada malaikat. Yesus Kristus adalah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan malaikat. Dan malaikat itu ada untuk melayani Kristus, ada untuk melayani Yesus Kristus. Tetapi kalau kita lihat di Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9, kita akan menemukan tema yang mirip tetapi berbeda. Di sini itu dikatakan bahwa iya, memang Yesus Kristus lebih besar daripada malaikat, tapi untuk waktu yang singkat Ia dibuat lebih rendah daripada malaikat. Dia yang seharusnya lebih tinggi daripada malaikat, Dia yang menciptakan malaikat, tapi untuk waktu yang lebih rendah, untuk waktu yang sementara dibuat lebih rendah daripada malaikat. Dan di sini juga ada di tengah-tengahnya, di ayat yang ke-6 dan 7, itu ada kutipan dari Mazmur 8. Kutipan dari Mazmur 8 ini menyangkut soal manusia, status manusia. Jadi kita lihat ada status Tuhan Yesus sebelum inkarnasi, status manusia dan status Tuhan Yesus saat inkarnasi. Dan kita akan menemukan paradoks, kita akan menemukan bahwa Dia yang menciptakan malaikat, Dia yang seharusnya lebih besar daripada malaikat, Dia menjadi sedikit lebih rendah daripada malaikat. Dan kalau kita ingat kitab Ibrani, ini kitab yang ditulis untuk orang-orang yang dalam pergumulan, untuk umat Ibrani yang di dalam pergumulan.
mereka harus mengalami aniaya oleh orang sebangsanya sendiri, orang Yahudi sendiri. Dan di tengah mereka mengalami aniaya, penulis Ibrani itu justru memberikan kalimat penguatan. Itu menunjukkan Mazmur pasal 8. Kalau kita lihat konteks dari Mazmur pasal 8, ini Mazmur yang menunjukkan Tuhan sebagai pencipta, Tuhan yang besar menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan manusia. Tapi Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia. Kepercayaan yang sedemikian besar, sehingga manusia itu dianggap sedikit lebih rendah daripada makhluk-makhluk surgawi. Kepercayaan yang begitu luar biasa besar. Ini sebenarnya menggambarkan manusia yang sempurna. Manusia yang diciptakan memang untuk mengatur segala ciptaan, memang untuk mengatur segala apa yang Tuhan ciptakan, berkuasa atas segala ciptaan. Tetapi ini kan manusia yang sempurna. Kenyataannya, kalau kita lihat sejarah manusia, adakah manusia yang seperti yang Mazmur 8 tuliskan? Mazmur 8, ini kalau ditarik lagi ke belakang, itu mengutip dari Kejadian 1, 28. Kejadian yang kitab yang mengatakan bahwa kepada manusia, gambar dan rupa Allah itu, Tuhan memberikan kepercayaan, Tuhan memberikan mandat untuk berkuasa atas segala ciptaan. Tetapi kenyataannya, manusia kan gagal dalam menjalankan mandat itu. Manusia bukannya dia berkuasa atas ciptaan. Dalam narasi kejatuhan manusia, dalam dosa, itu kan manusia bukan berkuasa atas ciptaan, tetapi justru ciptaan, sang ular. Itu ordonya jadi di atas manusia. Jadi dia yang memberikan saran kepada manusia, dia yang menggoda manusia, dan manusia mengikuti perkataan ciptaan, perkataan ular. Jadi manusia yang harusnya berkuasa atas ciptaan, itu jadi di bawah ciptaan, karena mengikuti perkataan ular, ordonya terbalik. Dan kemudian seharusnya manusia yang berkuasa atas ciptaan, yang jatuh dalam dosa kemudian, sudah mengikuti perkataan ular, ciptaan, harusnya dia yang menguasai ular, tapi dia yang dikuasai. Ketika dia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa menyadari ketelanjangannya, apa yang dilakukan? Mereka mengambil daun. Ya kalau mengutip Pak Tong sempat mengatakan, ini adalah perusakan alam yang pertama. Daun diambil, dipetik dari sumbernya, dari pohon. Itu kan mau nggak mau daun yang diambil, itu harus ngalamin mati lah, karena terputus dari sumbernya. Jadi ini adalah perusakan alam yang pertama. Ya, kita bisa melihat itu kemudian berkembang semakin hari, semakin parah. Keturunannya Adam dan Hawa saling bunuh. Dan kalau kita langsung tarik ke hari ini, perusakan alam itu kan tindakan yang ahli dilakukan oleh manusia. Harusnya manusia yang berkuasa atas ciptaan, tapi bukannya menjadi berkuasa atas ciptaan, menjadi mengeksploitasi ciptaan. Penebangan liar, kalau tadi Adam dan Hawa cuma mengambil daun, kali ini manusia berkembang terus dosanya sampai benar-benar merusak hutan, benar-benar merusak ciptaan. Dan kondisi manusia itu juga menjadi kondisi yang saling benci, menjadi kondisi yang saling memusuhi, menjadi kondisi yang saling takluk oleh dosa. Di tengah kondisi yang seperti ini, salah satu yang mengalami kondisi yang tidak mengenakan itu adalah orang-orang di mana penulis Ibrani menulis suratnya. Karena takluk oleh dosa, karena manusia itu sudah dikuasai oleh dosa, maka orang-orang umat Tuhan sekalipun itu juga mengalami tekanan. Maka kita bisa lihat sejarah manusia, itu sebenarnya adalah cerita kegagalan. Sejarah manusia adalah cerita di mana manusia itu tidak berhasil menjalankan mandat yang Tuhan beri. Cerita di mana manusia itu menjadi semakin hari semakin rusak, semakin hari semakin berdosa. Kalau dunia hari ini, bahkan ada beberapa gereja yang menawarkan kita bisa menjadi sukses, kita bisa menjadi baik, bahkan sebelum umur 30, kita harus bisa melakukan ini, melakukan itu, sukses sebelum umur 30. Seakan-akan mau menawarkan cerita, kita bisa menulis sejarah kita menjadi baik. Tapi sebenarnya, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menulis sejarahnya menjadi sejarah yang baik. Karena dari sejak awal,
manusia itu sudah sejarahnya itu adalah cerita kejatuhan dalam dosa, cerita kegagalan dalam menjalankan apa yang Tuhan mau. Cerita kegagalan mengikuti Mazmur 8. Ketika Mazmur 8 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini bukan cerita manusia pada umumnya. Ini bukan cerita manusia yang berdosa. Karena pada awalnya memang kita dibikin, Adam dan Hawa itu memang sedikit lebih rendah daripada malaikat. Tapi kemudian ketika jatuh dalam dosa, statusnya semakin rusak, semakin turun, semakin turun. Maka sebenarnya sejarah manusia, cerita manusia itu tidak ada pengharapan. Sejarah manusia adalah sejarah dosa. Sejarah yang terus turun ke bawah. Tetapi kalau kita kembali lagi ke Ibrani pasal 5, orang-orang yang tertekan ini, orang-orang yang mungkin mereka sudah kehilangan harapan karena melihat kenapa dunia begitu rusak, kenapa saya begitu tertekan oleh dosa, kenapa di sekitar saya semuanya dosa. Di mana pengharapan saya? Di mana adanya pengharapan? Dengan mengutip Mazmur 8, penulis Ibrani itu mau mengatakan kalau iya memang sejarah manusia ini adalah cerita dosa, ini adalah cerita manusia yang semakin hari semakin kelam. Meskipun manusia berusaha menutupi dengan kesombongan diri, dengan berusaha untuk mencapai hal-hal yang lain, tapi semuanya sejarahnya itu kelam. Ia memang kalau bisa sukses, kaya, segala macam, tapi dengan menekan orang lain, tapi dengan mengeksploitasi alam, dengan merusak alam. Sejarahnya rusak, tidak ada harapan. Tetapi dengan mengutip Mazmur 8, penulis Ibrani itu mengatakan, iya memang sejarah semua manusia itu kelam. Tapi Mazmur 8 ini masih ada harapan. Masih ada seorang manusia yang bisa menggenapi Mazmur 8 ini. Yang bisa menggenapi apa yang Tuhan perintahkan dalam Kejadian 1 ayat 28. Yang tidak takluk oleh dosa. Masih ada pengharapan itu. Kita tahu, seorang manusia ini adalah Yesus Kristus. Mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Bukan cuma sekedar, oh ya untuk menebus dosa saya secara pribadi. Tapi juga untuk dia menggenapi, karena Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Manusia yang melanggar, tapi manusia juga yang harus menebusnya kan. Kejadian 1:28, berkuasalah atas ciptaan. Maka ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, itu banyak cerita, banyak Tuhan Yesus melakukan mujizat yang menaklukkan ciptaan. Menaklukkan badai, membuat pohon ara yang tidak berbuah menjadi kering, dan segala macamnya. Menaklukkan ciptaan. Meskipun ini adalah simbol yang menunjukkan inilah manusia yang sempurna itu. Inilah dia yang menebus. Manusia yang menjadi harapan atas sejarah manusia. Yang dulu Adam telah gagal. Tapi ternyata ada satu manusia yang sempurna. Yang berhasil. Maka secara singkat, penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja, itu juga tidak terlepas dari status dia. Dari dia yang menjadi manusia. Adam itu kan juga diberikan kuasa untuk berkuasa atas ciptaan. Itu kan status raja. Ketika kita membayangkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan di atas raja, di atas segala raja, mungkin kita memikirkan, ya dia adalah pencipta, dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi sebenarnya itu juga terkait dengan inkarnasi, terkait dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Maka Tuhan Yesus mengembalikan status manusia. Yang tadinya Adam telah gagal, itu dikembalikan. Tuhan Yesus yang mengembalikan sejarah manusia. Maka penebusan Kristus itu bukan cuma sekedar mengubah kita secara pribadi. Statusnya dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Tapi juga mengembalikan sejarah. Menebus sejarah, meridim sejarah manusia. Kalau kita tarik kepada pribadi kita,
Ya, ini masa tahun baru. Tadi kita sudah merenungkan ke depan, kita mau melakukan apa. Tapi kalau kita melihat ke belakang, kita pun kan juga punya sejarah. Mungkin sejarah hidup kita, itu bukan sejarah yang baik. Mungkin kalau kita melihat orang-orang dunia yang mengatakan, oh saya sebelum umur 30 itu sudah sukses. Sebelum umur 30 saya sudah punya perusahaan. Sebelum umur 30 saya sudah, atau apapun lah. Hari ini saya sudah sukses melakukan ini, melakukan itu, apapun itu, sudah keliling dunia. Kalau kita melihat diri kita ke belakang, membandingkan dengan mereka, mungkin kita merasa, kok hidupku biasa aja ya? Kok sejarah hidupku nggak spesial-spesial banget ya? Atau mungkin lebih parah lagi, kok hidupku berantakan ya? Kok sejarah hidupku tidak baik ya? Kok saya tidak bisa menyenangkan orang tua, mungkin seperti tadi Jonathan Edwards mengatakan, kita bisa menyenangkan orang tua ke depan. Tapi kok kalau lihat ke belakang, kok hidupku gitu-gitu aja ya. Bukannya menyenangkan orang tua, malah jadi beban bagi keluarga. Malah jadi menyakiti hati orang sekitar saya. Bukannya saya hidup kudus, tapi ternyata malah berdosa. Bukannya melayani Tuhan, malah malas-malasan. Kenapa sejarah hidup saya begitu kelam? Mereka yang kalau secara orang-orang dunia membanggakan secara ekonomi baik, kenapa sekarang saya malah begitu merana? Seakan-akan sejarah hidup kita kelam, tidak baik. Tapi ketika kita memandang kepada Kristus, melihat kepada Kristus, datang kepada Kristus, bukan cuma status kita dari orang berdosa dibenarkan menjadi orang benar, tetapi juga sejarah-sejarah kelam kita, itu pun juga Kristus tebus, Kristus gantikan menjadi kebenaran. Maka ketika kita menghadap pada Kristus, menghadap kepada Tuhan nanti, bukan sejarah kelam itu yang dilihat, tetapi kebenaran itu, kebenaran Kristus yang telah ditebus. Bukan masa lalu kita yang memalukan, tapi Kristus yang dipandang. Maka kita bisa melihat ke depan, itu dengan, ya udah Kristus sudah menebus, Kristus sudah memberikan kebenarannya. Sejarah kita adalah sejarah Kristus sekarang. Bukan lagi sejarah yang memalukan kemarin. Itu sudah ditebus. Dan saat ini saya bisa maju ke depan, bisa melihat tahun 2024 selanjutnya dengan memandang kepada Kristus. Dengan kita bisa melihat ada pengharapan. Kristus yang masih mau memberikan kebenarannya kepada saya, yang masih mau memakai saya, yang masih mau memberikan kepercayaan untuk saya melayaninya. Saya tidak perlu lagi malu terhadap masa lalu saya. Saya bisa menjadi yang dulu mengecewakan Tuhan dengan di dalam Kristus menjadi seperti di Mazmur 8, kembali pada status yang sedikit lebih rendah daripada malaikat, kembali pada status yang memuliakan Tuhan. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Jadi kalau kita melihat, oke, memang Kristus Tuhan yang menebus sejarah. Tetapi hari ini kita masih lihat perang. Hari ini masuk tahun 2024. Itu bukan di tahun, kita bukan masuk dalam dunia bumi baru dan langit yang baru. Semuanya masih sama aja. Bahkan kemarin ada gempa di Jepang, kemarin ada gempa di Banten dan segala macam. Masih ada perang di Ukraina, masih ada perang di Palestina. Ya, itu memang Kristus masih memberikan kesempatan untuk orang-orang, untuk kita, orang-orang yang lain untuk bertobat. Tetapi sebenarnya secara rohani, ketika Kristus menjelang naik ke surga, Dia mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Sebenarnya secara rohani, segala kuasa itu sudah diberikan pada Kristus. Hanya Kristus masih memberikan waktu, sebentar, kesempatan untuk semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang yang datang kepadanya. Dan Dia melakukan ini bukan dengan mudah, bukan dengan cara yang biasa, tapi Dia harus datang ke dunia. Dia harus menjadi manusia, harus masuk dalam sejarah yang seperti sejarah kita yang kelam, harus mengalami kondisi yang juga seakan-akan takluk oleh dosa.
Kristus harus mati di atas kayu salib, itu kan karena dunia yang berdosa, karena dia mengalami pengadilan yang korup oleh dosa. Dia harus mengalami masuk dalam sejarah, seperti yang kita alami, sejarah yang memalukan. Untuk itulah, untuk menebus kita, menebus sejarah kita. Dia yang harus mati telanjang di atas kayu salib. Itu untuk menebus sejarah kita. Seharusnya kitalah yang malu. Seharusnya kitalah yang, karena perbuatan kita, karena apa yang kita lakukan di belakang dulu. Harusnya kita yang ada di tempat itu. Tapi Kristus datang untuk menebus kita. Bukan cuma status kita, tapi juga sejarah kita. Sehingga kita dibenarkan di hadapannya. Ke depan kita akan melihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 yang lebih jelas menunjukkan. Terutama ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena ia sendiri telah menderita karena Kristus yang menjadi manusia, dia yang tahu apa yang kita alami, maka ia dapat menolong kita yang juga dicobai. Maka hari ini secara singkat, saya hanya mau mengatakan, apapun yang terjadi, yang telah lewat di masa lalu, itu telah ditebus oleh Kristus ketika kita datang kepadanya. Kita tidak perlu malu terhadap diri kita, terhadap dosa-dosa kita di masa lalu, terhadap apapun yang membuat kita merasa, kalau kita lihat ke belakang, kita sendiri malu. Tapi dengan kita datang kepada Kristus, itu pun sudah diampuni oleh Kristus, sudah ditebus oleh Kristus. Maka kita dapat melihat ke depan, dan kita dapat tahu Kristus yang juga pernah mengalami hal yang sama. Kita dapat menghadapi situasi yang sulit, dapat menghadapi situasi apapun ke depan dengan percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa kepada Engkau. Kami bukanlah orang-orang yang sempurna, kami bukanlah orang-orang yang baik. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan cacat celah. Sejarah kami bukanlah sejarah yang baik, tetapi Engkau mau pilih kami. Engkau mau membenarkan kami di dalam Kristus yang mati menebus dosa kami, menebus sejarah kami. Sehingga kami tidak lagi dipandang sebagai seorang yang memalukan di hadapan-Mu, tetapi kami dipandang sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak tebusan-Mu. Maka biarlah kami menggunakan anugerah ini dengan penuh syukur kepada Engkau sepanjang tahun 2024. Biarlah kami terus memandang kepada Engkau, bersandar kepada Engkau, dan biarlah kami terus memuliakan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.